Halo pemirsa, selamat siang, kembali bersama channel Bang Kumis Berbagi di edisi Minggu 22 Januari 2023. Dan hari ini Bang Kumis ada di kawasan selatan, tepatnya di Pasar Cibaliung. Beberapa hari yang lalu Pasar Cibaliung khususnya para pedagang ini menjadikan satu berita yang konon menggeruduk audiensi sampai ke DPRD Kota Pandeglang. Dan nanti bagaimana untuk ada apa sebenarnya di Pasar Cibaliung ini hingga rame menjadi satu pemberitaan di para awak media dari Pasar Cibaliung, Kabupaten Pandeglang. Channel Bang Kumis mengabarkan. Nah pemirsa, agar lebih tahu lagi, nanti Bang Kumis akan mencoba untuk mereview para pedagang nih yang ada di bulanan. Jumlahnya 450 per orang ya. Ini yang harian di pasar ini nih untuk pedagang ikan itu Rp3.000 di sini dari pemerintah. Nanti Bang Kumis cek kebenarannya apakah ini memang betul dari pemerintah apa nanti ada unsur lainnya. Dengar nggak kalau ini sekarang uang sewanya naik? Dengar sih. Dari awal berapa tuh dulu? Dari awal 125 per bulan. Sekarang 225. Nah, kita lanjut ke yang lain. Coba. Nah, seperti ini kondisi para pedagang. Hanya ada para pedagangnya doang, tidak ada pembelinya nih, Ibu. Sekarang melonjak. Berapa itu, Bu? Harganya per bulan 225. Nah, Bu, dengan adanya melonjak harga ini dari pihak mana itu, Bu? Pihak sekarang kan dipegangnya oleh koperasi, bukan sama Peningkatan atau naik dengan uang sewa. Betul nggak sih, Bu? Ya betul itu, saya agak keberatan itu Pak. Seharusnya kalau mau naik itu ya musyawarah dulu sama ibu-ibu. Kan kalau waktu dulu sama Pemda, kalau ada kenaikan itu selalu dibawa musyawarah. Naiknya 2 kali lipat. Iya, dari 125 ke 225. Ibu, per bulan keberatan nggak, Bu? Sangat keberatan. Nah, kita ikutin terus nanti ke para. Nah, kebetulan ini rame nih di sini nih. Ibu-ibu. Nama saya Irna. Irna. Ya, Irna Bupati. ya, insya Allah semoga jadi bupati. Bu, omong-ngomong jualan, Bu ya. Katanya ada perubahan masalah sewa menyewa. Gimana, Bu? Ya, itu ada masalah biaya ya Bu ya, Pak ya. Dan saya itu merasa ada perubahan biayanya itu tidak ada tidak ada musyawarah dulu sama Sudah para pernah pedagang. pihak koperasi sendiri mengajak para pedagang untuk jadi anggota? Belum ada. Nah, terus bicara kenaikan ujuk-ujuk ke koperasi, apakah koperasi sendiri udah sebelum menaikkan harga mensosialisasikan dulu atau ngasih tahu dulu? Belum ada. Coba nanya, kalau seandainya Ibu Irna berkunjung ke sini dengan Bang Kumis, pengen mendengar keluhan-keluhan warga Cibaliung, karena ini warganya loh, ini pendukungnya dulu kan, kira-kira, nah apa yang akan diomongin ke Ibu Irna? Ibu Irna, saya cuma mau ini tolong usut, kalaupun misalkan benar koperasi sama Pemda sudah kerjasama, adapun kerjasamanya itu mohon sesuai aturan yang dari awal. Kalaupun ada kenaikan ya, jangan melonjak gitu loh. Udah itu aja. Dalam acara audiensi warga Pasar Cibaliung ke kantor Bapak, Oh iya. terjadi sebuah miskomunikasi yang akhirnya menimbulkan kericuhan. Itu apa betul, Pak? Oh itu betul. Ada 3 pihak. Pertama dari pihak para pedagang hadir, terus dari pihak koperasi juga hadir, dari pihak dinas juga hadir, bahkan langsung oleh kepala dinasnya. Lebih tahu lagi, nanti Bang Kumis akan mencoba untuk mereview para pedagang nih yang ada di Pasar Cibaliung. Seperti yang Anda saksikan, nampaknya Pasar Cibaliung sendiri cukup lengkap karena di sini juga ada para pedagang ikan dan beberapa pedagang yang lainnya. Kang, bisa mengganggu sebentar, Kang? Sini, Kang. Kang, nama siapa, Kang? Nama saya Daim. Dari asli Cibaliung sini. Cibaliung, pedagang ikan, Kang ya? Iya. Nah, Kang, Ya. untuk tempat seperti ini cara sewanya bagaimana, Kang? Cara saya per hari saya dipungut berapa ya? 6.000.
Itu maksudnya pungutan apa itu, Bang? Ya itu masalah itu saya tidak tahu karena Nah, saya berjualan di sini iya, aja betul. ya. Terus yang mengut itu dari pihak mana, Bang? Ya mungkin dari pihak setempat mungkin. Oh gitu ya. Iya. Ada kartisnya nggak, Bang? Ada. Bisa dilihat perlihatkan, Kang, kartisnya, Kang. Tadi tadi. Ini yang harian ya? Bukan. Itu yang bulanan. Nah, ini ada dari perindustrian ya. Ini yang bulanan jumlahnya 450 per orang ya. Tapi ada juga per hariannya ya. Hariannya ada kartisnya nggak, Bang? Nanti pegang dulu. Nah, ini coba lihat, Bang ya. Ini yang harian ya. Ini yang harian di pasar ini nih untuk pedagang ikan itu Rp3.000. Di sini ada pemerintahan Kabupaten Pandeglang, SPK Despindakpas Koperasi ya. Jadi ini dari pemerintah. Nanti Bang Kumis cek kebenarannya apakah ini memang betul dari pemerintah apa nanti ada unsur lainnya. Oke, makasih Kang. Sukses ya. Nah, setelah Bang Kumis tadi mewawancarai, mereview pedagang ikan, sekarang Bang Kumis ke pedagang sayuran nih. Selamat siang, Akang. Ya, selamat siang, Pak. Maaf, mengganggu sebentar, Kang. Ya, Pak. Nama siapa, Bang? Nama Aji Santoso. Tinggal warga sini asli. Oh, iya, Cibaliung asli. Sejak kapan jualan sayuran, Bang? Dari 2015, Pak. Berarti sejak pertama dibangun ya? Iya. Nah, Ya. ini Bang Kumis butuh informasi ya. Ya. Untuk sewa menyewanya bagaimana, Bang? Kalau dulu mah sebelum dipakai sama koperasi ya standar. Bang, bukan koperasi atau gimana sih? Bukan, masih Pemda. Masih Pemda. Iya. Nah, dipegang oleh koperasi sejak kapan? Sejak baru bulan kemarin sih, sebulan yang kemarin. Baru berarti ya? Iya. Nah, terus Kang, dengan angka seperti itu, Akang keberatan nggak? Apa? Nilai ada Ya, keberatan. Untuk Keberatan? sekarang mah, iya. gitu ya? Iya, keberatan. Nah, ke ibu-ibu nih, kebetulan lagi ada nih. Selamat siang, ibu-ibu. Selamat siang, Bapak. Maaf mengganggu sebentar, Ibu. Ya. Ibu nama siapa, Ibu? Ibu Eni Sumarni, Tinggal di tinggal di sini Sukajadi. Sukajadi. Iya. Ibu jualan apa, Bu? Jualan ini sembako sama kue kering di depan. Sembako. Sejak kapan Iya. jualannya? Sejak tahun berapa ya? Udah lama? Baru 4 tahun ini. 4 tahun. Mm-mm. Ibu punya tempat sendiri apa memang ngontrak lagi ke orang lain? Ini tanahnya sih ngontrak ke Pemda, Mm-mm. cuman ininya kan bikinan ini setempat. Untuk bulanannya? Bulanannya kalau dulu 35.000 Sekarang? per rokol, sekarang 90.000. Nah, yang 90.000 sekarang katanya ada beda ya, bukan langsung Pemda tapi di pihak ketiga kan? Iya. Siapa itu, Bu? Siapa ya yang suka kesini mah itu Koperasi? Jajang ya koperasi jadi itu yang Oh, gitu ya? lagi, iya. Berapa sekarang? Sekarang 90, saya kan 3 ini jadi 270. Nah, dengan adanya kenaikan uang sewa, gimana Bu? Ada Atuh ini sekali Pak, berat sekali ya. berat sekali gitu ya? Ditambah sekarang kondisinya kan pasarnya sepi, iya. Ini mah bukan naik sih. Oh, Dari 35 sampai ke 90 berapa kali Lipat, lipat, ya? iya. Kalau ya 50 gitu ya, rada baik mending. Nah, itulah bincang-bincang di depan ke pasar ini, pedagang ikan, pedagang sayuran dan sembako. Nanti Bang Kumis akan mencoba ke pedagang yang lainnya yang di belakang karena di sana masih banyak para pedagang yang memang sama nasibnya sama mereka-mereka yang depan sini. Nah, kali ini Bang Kumis sudah masuk ke kawasan pasar. Di sini beda, bukan sayuran tetapi di sini ada kain-kain dan Bang Kumis juga akan mencoba mereview beberapa pedagang. Kita ikutin terus. Nah, coba di sini ada. Assalamualaikum, Ibu. Bisa mengganggu sebentar, Bu? Wah, anak-anak nih gimana? Gimana, sehat, Ibu? Ibu boleh mengganggu waktunya sebentar? Bang Kumis mau nanya-nanya soal usaha Ibu di sini. Ya? Iya. Ibu nama siapa, Bu? Rini. Tinggal di Orang sini sih, belakang masjid. sejak kapan Ibu jualan di sini, Bu? Udah 5 tahun yang lalu. Udah 5 tahun. Ibu denger nggak kalau ini sekarang uang sewanya naik? Dengar sih. Dari awal berapa, Bu, dulu? Dari awal 125 per bulan. Sekarang Sekarang 225. 225. Naik Nah. 100.000. Terus adanya kenaikan itu, apakah masih dikelola oleh pihak pemerintah atau ada pihak ketiga? Pihak ketiga kayaknya mah itu. Pihak ketiga ya. Heeh. Nah, terus Bu, dengan uang sewa ada kenaikan ya, bahkan melonjak itu, bukan naik lagi sih. Setuju nggak sih? Enggak, Pak. Enggak Nah, setuju. Alasannya? Jualan kan sepi, Pak. Gini, keadaannya kayak gini sepi.
Jadi keberatan lah. Keberatan. Ya. Nah, kita lanjut ke yang lain. Coba. Nah, sepertinya kondisi para pedagang. Hanya ada para pedagangnya doang, tidak ada pembelinya nih. Ibu, maaf, Ibu mengganggu sebentar, Bu. Iya, Ibu, nama siapa, Ibu? saya atas nama Ibu Julaiha, Tinggal di Pasar Cibaliung. Bu, ini jualan Ibu ya? Iya, jualan Ini saya. siapa jualannya, Bu? Jualan kain. Kain. Iya. Sejak kapan, Ibu? Udah lama saya 91. 91, berarti sejak pertama, Bu ya? Iya. Nah, Bu, Sama saya kesini aja. sini, Bu, bentar, Bu, sedek. Nah, gini, Bu ya. Bang Kumis mau nanya nih soal masalah pasar. Ini tempat ini gimana sih, Bu? Kontrak atau gimana, Bu? Ini kontrak. Kontrak. Ya, Ibu kontrak sama siapa? sama Pemda. Sama Pemda berapa, Bu? Waktu pertama saya ngontrak di sini ya, perubahan ini kios 1.500.000 per tahun. Per tahun. Sekarang Sekarang melonjak. berapa itu, Bu? Harganya per bulan 225. Berarti kalau per tahun Per tahun 275. 275. Nah, Bu, dengan adanya melonjak harga ini dari pihak mana itu, Bu? Pihak sekarang kan dipegangnya oleh koperasi, bukan sama Pemda lagi. Koperasi mana, Bu? Koperasi Cibaliung. Koperasi Cibaliung. Nah, Bu, bicara koperasi Cibaliung, Ibu sendiri anggota bukan? Anggota apa? Anggota koperasi bukan, Ibu? Bukan, Bukan. bukan. Nah, terus keberadaan koperasi sendiri Ibu tahu nggak? Saya nggak tahu ada penagihan aja. Oh, gitu ya. Iya, Nah, dengan kenaikan seperti itu, keberatan nggak, Bu? saya kalau naik nggak berat tapi jangan melonjak. Oh, gitu ya. Sesuai dengan keadaan Pasar Cibaliung, Pak. Kan Pasar Cibaliung ini pengunjungnya itu aja, nggak ada dari mana gitu. Sebenarnya Pak, saya maaf ya, bukannya saya inikan rezeki ya. Ya. Saya dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu nggak ngerarisan, baru tadi ngerarisan kayak cuma satu samping. Gitu ya, Pak. Sebenarnya saya mah nggak ngomong mengada-ngada, sebenarnya kejadian dari diri saya. Nah, gini, Bu, kenapa sih istilahnya, apakah memang itu dianggap sama Ibu terlalu mahal? Terlalu mahal ya enggak berhubung kita bermasyarakat sama ibu-ibu pedagang di sini, menaik boleh tapi harus sesuai dengan keadaan di pasar ini, Pak. Terus gini, Ibu setuju nggak sih kalau lingkungan pasar ini dikelola oleh koperasi? Setuju enggak setuju? Kebetulan ini rame nih di sini nih, ibu-ibu nih, Ibu. Nah, ini coba yang ini nih, ini Ibu bisa dibuka maskernya dong? Bisa. Nah, Ibu nama siapa? Nama Ibu? saya Irna. Irna. Ya, Irna Bupati? ya, insya Allah semoga Wah, jadi amin. bupati. Nah, Ibu Irna, Ibu sejak kapan jualan di sini, Bu? Jualan di sini saya semenjak jadi bayi orang tahu udah jualan, Oh, Pak. udah ya? Iya. Nah, berarti udah termasuk dari pertama mengebangun sudah Iya. jualannya. Bu, omong-ngomong jualan, Bu ya. Katanya ada perubahan masalah sewa menyewa. Iya. Gimana, Bu? Ya, itu ada masalah biaya ya, Bu ya, Pak ya. Dan saya itu merasa ada perubahan biayanya itu tidak ada tidak ada musyawarah dulu sama para pedagang. Jadi kayak mendadak gitu, Pak, Mendadak. kaget. Harganya itu hampir melonjak banget gitu, Pak. Nah, gini, dari pertama berapa sih Tadinya 1.500.000, sekarang itu hampir 3 juta kurang per tahun. tahun? Nah, untuk hariannya sendiri ada nggak? Harinya ada. Berapa Sehari itu 3.000. 3.000 ya. Nah, untuk harian sendiri, Bu, apakah ada kartisnya? Ada. Ada ya. Ada Itu resmi kartusnya. Ada. Nah, yang harian, Ibu, sepengetahuan Ibu, siapa sih yang ngambilin itu? Yang ngambil itu ya para yang mengaku koperasi itu, Pak. Bukannya koperasi itu baru-baru kemarin? Baru-baru kemarin ini, baru bulan Desember kemarin. Dan terkadang kalau kita itu nggak ngasih, Pak ya, kadang dia itu merasa nggak itu gitu, Pak, nggak nerima terkadang gitu. Nggak tahu keadaan pasar lagi sepi atau Ya, gimana, terkadang Pak, ya. Oke. Karena kan, Pak, gini ya, jujur nih, Pak, kan jualan itu kan kita itu misalkan setiap hari kadang dapat, kadang tidak gitu, Pak. Biasanya pernah nggak dapat sama sekali, pernah. Kadang gitu, dapat ya. 100.000 gitu, Pak. Harapannya bagaimana? Harapannya semoga pasar ini semakin ramai, Pak ya. Gitu ya. Tidak sepi gitu, tidak sepi, dan semoga harapan yang pembayaran ini tidak terlalu naiknya besar gitu, Pak ya. Ada kebijakannya gitulah, dipermudah. Oke, Ibu Irna, ini perlu diketahui ternyata di Cibaliung itu ada yang namanya Irna. Tapi bukan Irna Narulita. Irna siapa? Irnawati. Irnawati. Semoga, Pak ya, nanti jadi orang yang baik, Pak ya. Iya, oke. Ya, oke, makasih, Bu. Ya. Assalamualaikum, Ibu.
Waalaikumsalam. Ibu boleh mengganggu waktunya sebentar Bu ya? Nggak apa-apa. Ibu nama siapa Bu? Imas. Imas. Iya. Tinggal Di Banten di sini. oh orang Cibaluyung asli Iya. ya? Ibu sejak Asal mah kapan? dari Bayah. Oh dari Bayah. Ibu sejak kapan jualan di pasar Cibaluyung? Udah hampir 23 tahun. Berarti termasuk lama. Iya. Udah ada zaman pasar belum segini ya. Sekarang udah bagus gini, udah 23 tahun. Termasuk senior di sini ya. Iya, Nah terus gini Bu Imas, ini kan Bang Kumis denger nih, karena dulu ini oleh Pemda ya, terus ada peningkatan atau naik dengan uang sewa, betul nggak sih Bu? Iya betul itu. Saya agak keberatan itu Pak. Seharusnya kalau mau naik itu ya musyawarah dulu sama ibu-ibu. Kan kalau waktu dulu sama Pemda, kalau ada kenaikan itu selalu dibawa musyawarah. Oh, gitu ya? Kalau ini mah tahu-tahu dikasih surat, tahu-tahu ada naik. Kalau naik sih nggak apa-apa. Tapi kita harus kasih tahu dulu sepakat apa enggak gitu, kayak Pemda aja gitu Pak. Nah terus waktu di Pemda berapa, terus sekarang berapa? Waktu di Pemda itu 1,5 juta itu per tahunnya. Sekarang jadi 2,700.000. Nah dengan harga 2.700 Ibu kira-kira keberatan nggak Bu? Keberatan sekali. Keberatan, Iya. apa alasannya Bu? Ya kan ini jualannya sepi. Nggak apa-apa kalau rame mah. Coba petugas aja yang nunggu di sini gitu ya. Kalau petugas nunggu di sini, saya yang keliling, yang itu yang nagi-nagi pasar mau. Soalnya di sininya sepi Pak. Kalau rame nggak apa-apa. Nah terus ngomong tadi ada pihak ketiga, koperasi ya Bu? Oh, itu kurang tahu ya kan. Ibu termasuk anggota koperasi bukan Bu? Bukan enggak saya mau Bukan. iya. Oh, gitu ya. Oke. Mudah-mudahan rame Bu ya. Nah, itu Ibu Imas, ini sepi tuh. Memang faktanya di sini nggak ada pembeli. Nanti Bang ini pedagang semua. Coba Bang Kumis ke tempat yang lainnya. Nah, ini kebetulan nih. Ini lagi pada kumpul nih. Sini. Nah, terus. Oke, Ibu, boleh mengganggu sebentar, Ibu? Iya. Ibu nama siapa, Ibu? Haji Nur. Haji Nur. Iya. Alamat Tinggal di Sukajadi Barat. Sukajadi Barat. Ibu jualan apa, Ibu? Jualan baju. Jualan baju, mana kiosnya? Itu yang. Nah, coba Ibu, nih dari Ibu Nur, sejak kapan Ibu jualan, Bu? Udah berapa tahun ya? Sekitar 15 tahunan. Termasuk lama, Bu ya? Pasti suka dukanya pedagang pasar Cibaluyung Ibu merasakan juga. Alhamdulillah. Bu, dalam kondisi ini kan Covid udah hampir beres nih. Ya. Udah rame belum sih, Bu? Belum ramai, masih sepi Pak. Masih sepi. Dikenakan banyak online. Oh, itu Ya. saingannya. Nah, oke. Sudah sepi, katanya ada kenaikan uang sewa juga. Oh iya, Berapa uang itu? sewa. Dari 120 awalnya sekarang jadi 225 per bulan. Itu dari pihak ketiga, apa itu, Bu? Iya, itu mah Sepengetahuan Ibu, itu dari koperasi atau dari mana sih? dari koperasi. Dari koperasi. Iya, Koperasi apa namanya, Bu? nggak tahu ya. Nggak tahu. Heeh. Nah, Ibu memang bukan anggota koperasi. Bukan. Karena itu ngomongnya koperasi pasar loh, Bu. Oh, nggak tahu. Ibu saya. nggak tahu, nggak Heeh. pernah diikut sertakan. Belum Nggak pernah daftar. belum pinjam, belum Oh, belum pernah. pinjam. Iya. Mau pinjam nggak? Enggak lah. Oke, terima kasih Bu ya. Mudah-mudahan rame ya, dan nanti Bang Kumis akan mencoba untuk mengusulkan ke pihak yang lainnya kondisi pasar Cibaluyung nanti. Nah, kita ke sana tuh. Ibu yang lagi duduk nah ini. Oke, Ibu, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Ibu nama siapa Ibu? Nama Ibu Jubaidah Pak. Ibu Jubaidah. Iya. Sejak kapan Ibu jualan di sini, Bu? Udah 12 tahun Pak. 12 tahun. Iya. Asli warga sini? Iya. Ibu, berarti kan udah tahulah suka dukanya pedagang, Bu. Bisa sedikit menceritakan tentang pasar Cibaluyung ini, Bu? Begini Pak ya, tiap hari Pak kadang-kadang Pak seminggu tidak ngelarisan Pak. Jangankan untuk bayar pasar yang naik itu Pak ya. Untuk biaya resiko aja Pak susah Pak. Kalau Bapak nggak percaya, datanglah sehari di sini ya. Lihat keadaan di sini gitu Pak. Jadi Pak yang dipegang ini Pak bantal Pak. Tiap hari sambil nunggu pelanggan, saya sambil tiduran Pak. Nah Bu, gini ya, ini kan kata Ibu masih sepi, tapi kan pemerintah melalui koperasi uang sewanya naik. Itu berapa sih Bu? Iya, tadinya kan 125 per bulan, sekarang jadi 225 Pak. Jadi naiknya kan hampir 100%. Jadi kami keberatan. Kemarin juga kan waktu itu ada dari koperasi itu menekan kami supaya dibayar untuk 1 tahun Pak. Langsung? Iya, untuk 1 tahun, sedangkan kami waktu itu baru bayar 500.000 untuk 1 tahun. Terus saya sampai pinjam Pak untuk menutupi itu Pak. Jangankan dari sini Pak, itu pinjam Pak.
Nah terus gini, kalau seandainya ada pedagang yang tidak mampu membayar karena tadi sepi, Iya. apakah ada tindakan dari pihak yang Iya, ada Pak. Gimana Jadi itu? dipakai tanda merah dulu. Kalau nggak bayar waktu itu tanggal 20 kalau nggak bayar disegel Pak. Udah ada yang disegel Pak. Masya Allah, sampai Disegel segala Pak. Ada berapa toko itu yang disegel? gitu ya Bu. Iya. Harapan Ibu, Harapan saya begini Pak. Jadi maunya sih jadi saya mau dilimpahkan ke Pemda lagi aja gitu Pak. Oh gitu ya. Jadi pada intinya Iya. Ibu pengen Dilimpahkan ke Pemda aja. Jadi intinya Bu gini pertanyaan Mbak, setuju nggak sih kalau pedagang di Cibaliung ini dikelola oleh koperasi? Nggak setuju Pak. Nggak Alasannya sama. apa? Alasannya menekan. Karena menekan benar-benar itu Pak. Jadi kita itu harus bayar. Ini juga tiap hari Pak masih nagih itu Pak. Padahal gini kemarin juga ada nagih. Katanya ini ibu udah kalah. Jadi koperasi yang menang. Makanya iya. Kayak di pengadilan ada kalah dan menang juga. Iya. Udah kalah katanya itu Pak. Jadi kami yang menang. Jadi ibu tetap kata saya kalau bayar 125 saya mau bayar. Kalau 225 nanti aja gitu. Oke Ibu ya, sabar Ibu ya. Mudah-mudahan ini jadi rame ya. Dan intinya barokah uang yang didapat oleh Bu. Oke Bu ya. Oke Bu. Nah itu pemirsa keluhan salah satu pedagang. Nanti Bang Kumis akan langsung ke pedagang. Ayo kita lanjut Kang Edi. Oke Ibu, makasih Ibu. Kita lanjut, jangan matiin. Ke arah sini. Ke sana. Ke sini aja nih. Nah, ke arah sini nih. Karena memang di sini sih. Ini lagi banyak ibu-ibu nih. Coba nanti. Nah, no. Ini bukan pembeli tapi ini para pedagang. Lihat Bang Kumis mereview di sini. Coba yang ini nih. Nah, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bapak. Ibu mau izin mengganggu sebentar Ya, ya. nggak apa-apa. Ibu nama siapa Bu? Bu Pipi. Alamat Alamat Kampung Sukajadi di sini. Sukajadi Bu. Jualan apa Ibu di sini? Jualan pakaian. Pakaian, sendal ya semua ya. Ya. Nama tokonya ada nggak? Nggak ada. Oh, nggak ada Soalnya toko. ini kan punya Pemda, jadi kita nggak punya nama toko gitu. Oh, kenapa nggak dikasih plang gitu loh? Jadi Udah ada blok-blok sini. oh blok aja. Nah, Ibu Belum. gimana kondisi sekarang Bu? Masalah Kondisi apa nih? Masalah apa? ya masalah omsetnya. Omsetnya kebetulan karena kasus Covid kemarin, kondisi pasar kita menurun, Pak ya. Yang tadinya kita per bulan misalkan dapat sekian-sekian, sekarang mah drastis banget ya. Terus apalagi ada informasi dari pihak koperasi ya, Pemda, ada kenaikan pasar. Soalnya kita di sini sewa, Pak. Oh, gitu ya. Sewanya kita setahun itu 1.500.000. Awalnya. Ya. Pas kebenaran kemarin tanpa ada sosialisasi, tanpa ada penyuluhan baik dari dinas maupun koperasi, kita melonjak jadi 100% naiknya, jadi 3 juta. 3 juta. Nah, Bu, dengan kenaikan seperti itu dengan kondisi sepi seperti Ibu setuju nggak, Bu? Ya kalau menurut saya pribadi Pak ya, mungkin saya kurang setuju. Kenapa? Mungkin intinya kita bolehlah ada kenaikan, tapi pertama kenaikannya yang sewajar-wajarnya lah, gitu kan. Terus kita ada sosialisasi ke kita lah, mungkin terutama ke pihak pasar ini Pak. Ini mah ujung-ujung jeger lah. Bu, tahu nggak nama koperasinya apa? Nggak tahu Pak. Nah, karena konon menurut informasi kan koperasi pasar. Ibu bukan anggota bukan? Enggak, bukan. Kebetulan koperasi itu kan saya taunya hari itu juga gitu kan. Enggak. Kan harusnya Ibu juga. Enggak masuk, kita nggak masuk anggota koperasi. Di sini kita nggak ada yang masuk anggota koperasi. Bu, tahu nggak pengurus-pengurusnya? Nggak tahu. Nggak tahu. Iya, beneran. Oke, nah sekali lagi harapannya apa? Ya harapannya mungkin kedepannya, mungkin pribadi saya Pak ya. Ya harapannya omset lah, naik lah. Kalau omset naik kita maupun itu ada kenaikan untuk sewa kontrak, ya kita juga kalau ada uangnya mah kita juga hayu gitu kan. Tapi ini kan kondisi seperti ini gitu kan. Katanya informasi ada salah satu kios sampai disegel segala. Ya betul, itu ada sampai digembok segala Di itu. sebelah mana itu Bu? Kebenaran itu ada di itu tuh di depan saya. Oh ada ya? Ada. Oke. Pemirsa nampaknya keluhan demi keluhan dari para pedagang sama, hampir mempersoalkan tingginya harga sewa kios. Di mana kondisi pasar Cibaliung seperti yang Anda saksikan, ini sebenarnya pasar loh. Tapi tidak ada satupun pembeli. Ibu-ibu hanya sebatas ngerumpi di pojok-pojok sambil menceritakan tentang nasibnya, tentang kenaikan harga kontraknya yang sekarang konon diurus oleh salah satu koperasi di Cibaliung. Nanti Bang Kumis
akan mencoba menyelusuri dari sisi yang berbeda dari para pedagang. Dari Pasar Cibaliung, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, channel Bang Kumis mengabarkan. Pemirsa, nanti Bang Kumis akan coba ke salah satu kios ini, toko seperti ini. Nah, di sini ada tanda merah. Nanti Bang Kumis tanya, Assalamualaikum Ibu. Ibu, mohon izin mengganggu sebentar Ibu ya. Mengganggu sebentar. Nah Ibu, boleh tahu nama Ibu siapa Bu? Nama saya El Heri Pidiawati, Tinggal di Cibaliung sini. Cibaliung. Bu, sejak kapan Ibu jualan ini? Sudah 27 tahun. Luar biasa, udah senior banget berarti ini. Amin. Orang kawakan di Pasar Cibaliung. Ya. Nah Bu, ngomong-ngomong Pasar Cibaliung, ini sebenarnya dulu punya siapa sih Bu? Punya pemerintah Punya Pemda. pemerintah Pemda. Mm-mm. Nah, pada waktu dikelola oleh pemerintah, kan ada sewa menyewanya. Iya. Itu berapa per tahun Bu? Itu per tahun 1,5 juta. 1,5 juta. Mm-mm. Nah, Bang Kumis dapat informasi sekarang di pihak ketiga nih yang lola koperasi. Berapa itu? Naiknya 2 kali lipat. Oh, 2 kali lipat. Iya, dari 125 ke 225. Terus Ibu bulan. per bulan keberatan nggak Bu? Sangat keberatan. Nah, Bu, kalau boleh tahu kondisi jualan di sini omsetnya saat ini gimana Bu? Tidak bisa diduga. Soalnya kadang-kadang kan seminggu nggak dapat penglaris, kadang-kadang 2 minggu nggak dapat penglaris. Iya, faktanya ya saya ngomong apa yang saya alami gitu. Nah Bu, di kios Ibu kan ada tanda merah tuh, palang seperti ini itu tanda apa Bu? Itu ditandai oleh pihak itu ya, yang penagih pasar yang tidak lunas. Dikasih itu? Mm. Bukan kasih peringatan tertulis atau gimana? Dikasih peringatan dari SP1 jaraknya 6 hari ke SP2 langsung disegel. Oh, disegel Bu. Nah, setelah ini dibuka, apakah Ibu setelah bayar atau gimana? Enggak, itu saya kalau dalam Sunda mah ngumaha gitu ke dewan gitu. Nah, ini menarik, berarti Ibu pernah ya bahwa peristiwa adanya pedagang sampai datang menyampaikan aspirasinya ke dewan, dan konon Bang Kumis juga mendengar dari sebuah media berita sampai ricu. Itu bener nggak sih Bu? Bener. Ada kericuhan di sana? Ada di Pandeglang. Nah, setelah Bang Kumis keliling-keliling di beberapa kios, nanti Bang Kumis akan coba nih satu lagi yang Bang Kumis akan tanya-tanya. Assalamualaikum Abang. Sini Kang Ade biar jelas. Nah, ini. Ayo, duduk aja Bang. Mohon izin mengganggu sebentar waktunya Kang. Kalau boleh tahu, Akang siapa namanya Kang? Kalau di sini kenalnya Mangki. Mangki. Ya. Nah, untuk di pasar sendiri jualan apa Kang? Kalau saya sebetulnya jualan pizza, cuman kesini lagi nganterin pesanan kayak gitu. Nah, bicara jualan pizza, lokasinya di mana? Di depan, di pinggir jalan. Di pinggir jalan, Kang. Apakah memang Akang juga mengalami nasib yang sama dengan para pedagang-pedagang kain di sini? Kalau semuanya juga sama ya, terkait kenaikan harga atau segala macam itu semuanya sama, karena masih dalam lingkup ini tanah Pemda seperti Tanah itu. Pemda ya. Nah, ada informasi ya masalah kenaikan harga sewa. Waktu pertama di Pemda itu berapa Kang? Itu 125. Nah, sekarang 225. itu kalau sepengetahuan Akang ya, dari pihak Pemda ke pihak ketiga. Kalau boleh tahu pihak ketiga siapa itu Kang? Kalau yang saya dengar sih koperasi, cuman saya juga baru dengar ya koperasinya itu informasi nyangkut pedagang tapi nggak ada yang masuk pedagang. Nah, ini menarik bicara koperasi pedagang Pasar Cibaliung ya. Sepengetahuan Akang, para pedagangnya sendiri apakah sudah pada masuk ke anggota koperasi itu? Kalau kemarin sih saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang ada di pasar, katanya belum ada yang masuk. Belum ada Seperti yang itu. masuk. Tapi koperasi sudah ada ya? Ya. Apakah sudah pernah pihak koperasi sendiri mengajak para pedagang untuk jadi anggota? Belum ada. Nah, terus bicara kenaikan ujug-ujug ke koperasi, apakah koperasi sendiri udah sebelum menaikkan harga mensosialisasikan dulu atau ngasih tahu dulu ke para pedagang? Belum ada. Belum ada. Belum ada. Langsung saja. Langsung saja. Nah, Kang, keberatan nggak Kang? Keberatan. Keberatan. Nah, harapan Akang? Kalau harapan saya sih dari koperasi itu, kalau emang masih tetap di koperasi ya, itu mbok ya harganya disesuaikan dengan kondisi kita sekarang. Tapi kalaupun misalkan koperasi tetap kekeh, ya kita pengennya balik ke Pemda lagi gitu. Oh gitu ya. Oke Kang, sukses, sabar Kang. Mudah-mudahan ekonomi bangkit. Amin. Untuk warga Pandeglang pada umumnya, khususnya warga Cibaliung nih. Oke.
Karena perlu diketahui seperti Abang tadi katakan bahwa kita baru saja mengalami satu krisis gara-gara COVID-19. Kita dibikin poyang-payeng dan ini baru bangkit, nampaknya sudah dihantui oleh salah satu kenaikan harga sewa. Mungkin ini dampaknya kayak COVID lagi nih. Oke Kang ya, sukses Kang, sekali lagi. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Ajis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Kumis. Pak Ajis, mohon izin ya. Iya siap. Mungkin ini karena sifatnya Bang Kumis juga buru-buru untuk mendapatkan satu informasi. Oh iya. Nggak mesti ke kantor Bapak di Kabupaten. Oh iya, nggak apa-apa. Karena kebetulan Pak Ajis ini ternyata tinggal di Cibaliung. Asli Cibaliung. Asli Cibaliung dan kebetulan membidangi di Komisi 2. Komisi 2 betul. Nah ini Pak Ajis barusan Bang Kumis kan mereview secara langsung, secara mendadak, secara acak satu peristiwa yang memang lagi sempat viral nih tentang adanya pasar Cibaliung. Betul. Nah Pak Ajis ada beberapa catatan Bang Kumis yang Bang Kumis temukan yang terjadi di para pedagang pasar ya. Kalau nggak salah di sana kebanyakan mereka itu merasa keberatan dengan adanya kenaikan tarif atau harga kios tempat mereka berjualan. Dan kedua, mereka juga mempertanyakan soal adanya pengalihan dari pengelolaan yang awalnya oleh pemerintah yang notabene tadi Dispendagpas beralih ke koperasi. Nah Pak, menurut Bapak bagaimana itu Pak? Sebetulnya kalau berangkat dari aduan masyarakat tentang keberatan itu menurut saya masih bisa dikomunikasikan. Ya artinya perlu dibangun komunikasi dengan cara sosialisasi, baik itu kenaikannya maupun dari dasar perdanya, aturannya. Nah, biar para pedagang itu paham gitu. Ini loh dasar hukumnya kenaikannya segini gitu. Nah, ini perlu dilakukan sosialisasi dulu. Nah, setelah masyarakat paham, nah saya kira nanti di situ baru bisa diambil kesimpulan gitu. Apakah mereka itu mampu atau tidak. Nah, saya kira kalau lagi saya kunjungan ke pasar itu dan ketemu para pedagang, mereka juga kalau diajak bicara, insya Allah gitu. Ada yang sudah bayar, ada gitu, ada yang belum gitu. Nah karena itu saya sih menyarankan untuk dibangun dulu komunikasi gitu ya. Yang kedua terkait dengan apa namanya tadi Bang Kumis? Ya, perpindahan pengelolaan dari Pemda yang terbentuk pas ya. Itu sekarang menurut informasi kan koperasi nih. Iya. Oh ya, terkait perpindahan oleh dinas ke koperasi untuk penagihan retribusinya seperti itu. Kita juga sebetulnya tidak tahu terjadi PKS seperti itu atau perjanjian kerjasama seperti itu gitu. Taunya gitu ketika masyarakat sudah mengajukan pengaduan ke Komisi 2 gitu. Oh ya saya potong nih betul karena tadi Bang Kumis sudah lupa. Menurut informasi warga, bukan 1-2 warga yang menyampaikan ke Bang Kumis bahwa persoalan ini sudah pernah diadukan atau beraudensi dengan DPRD Kabupaten Pandeglang khususnya Komisi 2 yang memang di situ ada Bapak. Oh betul. Apa yang mereka pada waktu audiensi Pak? Nah, mereka itu menyampaikan keluhannya 5 poin ke saya. Salah satunya itu terkait retribusi yang 100% naiknya gitu. Mereka ingin diturunkan itu. Yang kedua juga mereka tidak tahu, itu karena mereka tidak tahu gitu. Mereka merasa keberatan, tidak adanya sosialisasi gitu. Dan bahkan mereka juga tidak tahu
kalau ada koperasi gitu ya, di yang yang sudah kerjasama dengan dinas gitu, mereka tidak tahu gitu. Nah, itu. Jadi kalau misalnya koperasi itu mau saja menjaga komunikasi dengan masyarakat gitu, minimal mensosialisasikan, ya akan terbangunlah kegiatan yang harmonis seperti itu. Jadi bisa saja masyarakat juga akan siap untuk membayar ketika mereka tahu dasar hukumnya ini gitu kan, naiknya seperti ini. Seperti itu kira-kira. Terus satu pertanyaan lagi, biasanya ya dalam setiap audiensi aduan warga, karena memang notabene satu-satunya tempat untuk mengadu, mereka kan sudah melalui jalur yang benar nih ke Dewan. Nah, itu kesimpulan dari audiensi sendiri gimana Pak Dewan? Nah, sebetulnya karena personil kita belum lengkap ya, jadi saya waktu itu belum bisa menyimpulkan ya. Karena apa? Karena satu personil kelengkapan kita juga harus tidak mencapai sampai 50+1 ya. Artinya tidak quorum. Nah, sedangkan saya tidak bisa membuat keputusan sendiri gitu. Nah, itu mau saya agendakan di rapat intern komisi. Nah, tentang hal itu juga nanti akan dikomunikasikan juga dengan kepala dinas terkait. Nah, biar nanti menghasilkan sesuatu yang baik juga gitu terhadap untuk kebijakan apa yang sudah diadukan oleh masyarakat itu. Nah, terus gini gitu. Pak Dewan, sesuai dengan Bang Kumis yang baca di salah satu media nih, dalam acara audiensi warga Pasar Cibaluyung ke kantor Bapak, terjadi sebuah miskomunikasi yang akhirnya menimbulkan kericuhan. Itu apa betul Pak? Oh, itu betul. Hanya saja sebetulnya harapan saya tadinya gitu, kita saling menghormati lah, harapan saya seperti itu. Karena apapun yang disampaikan oleh masyarakat tetap kita harus terima gitu kan, ya. Kita adukan juga ke masalah ini ke dinas yang bersangkutan gitu kan. Nah, adapun masalah insiden tersebut gitu, itu karena mungkin ini juga ya gitu, mungkin juga ada yang memahaminya kurang sempurna, jadi ada miskomunikasi di situ gitu. Nah, sehingga rapat menjadi kemana-mana dan akhirnya di luar kendali saya serahkan ke teman saya Pak Haji Anton untuk mengendalikan situasi, tetapi situasi tetap masih juga belum reda, akhirnya ditutup rapatnya. Jadi rapat waktu itu belum selesai sebetulnya, belum selesai. Nah, insya Allah nanti kita akan agendakan selanjutnya gitu. Terus gini Pak Dewan, dalam audiensi, sepengetahuan Pak Dewan, yang hadir dalam ruangan tersebut siapa sih Pak? Ada 3 pihak. Pertama dari pihak para pedagang hadir, terus dari pihak koperasi juga hadir, dari pihak dinas juga hadir, bahkan langsung oleh kepala dinasnya. Nah, ke depan Pak, ini juga ada bocoran nih ya, yang mudah-mudahan jangan terjadi bahwa bukan hanya audiensi, justru ada mengadakan aksi ke kantor Bapak. Tanggapan Bapak? Kalau soal aksi ya sah-sah saja ya, karena negara kita itu negara hukum dan dibolehkan untuk menyampaikan aspirasi baik di jalan gitu kan maupun aksi-aksi lainnya. Yang penting terkoordinir dan memberitahukan pihak keamanan. Itu saja sebetulnya, boleh-boleh saja. Nah, terkait apa yang mereka sampaikan ya boleh kita tampung semuanya gitu, seperti itu. Kepada masyarakat banyak, saya melalui Pak Bang Kumis Berbagi ini berterima kasih karena Bang Kumis Berbagi ini menjadi corong kami. Pemberitaan-pemberitaan yang
tidak berimbang, tolong bantu warga netizen ya untuk bisa berimbang. Tajam boleh, tapi harus berimbang. Tabayun akhirnya kita. Oke Bu. Nuhun Bang Kumis berbagi. Terima kasih jadi corong kami membantu mengedukasi masyarakat. Salam sehat. Waalaikumsalam. Makasih loh Bang. Jangan lupa di komen, share, dan subscribe. Permisi Bu, permisi Bu ya. Terima kasih banyak.